Saya merasa begitu bahagia dan kebebasan hari ini, dan mungkin setelah saya bebas dan saya kembali hidup bersama keluarga saya, mungkin kehidupan saya yang lama saya tinggalkan, semua kehidupan saya yang lama. Amin. Dan kehidupan baru yang baru sudah datang, itulah yang saya akan menuju ke depan. Inilah janji John Refra alias John K saat bebas bersyarat di Lapas Permisan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah Desember tahun lalu. Kala itu John K mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukuman atas kasus pembunuhan seorang pengusaha Tan Haritantono alias Ayung pada 2013 lalu. John K identik dengan kekerasan. Bahkan saat menghuni Lapas Permisan, ia terlibat dan memicu kerusuhan di Lapas Nusa Kambangan. Cekcok antara John K dan napi kasus terorisme memicu kerusuhan yang mengakibatkan sejumlah warga binaan terluka. Namun bukan hanya John K saja yang kerap terlibat kriminalitas. Ada nama Hercules Rosario Marsha, pria asal Timur Timur yang juga identik dengan perusakan dan kekerasan. Terakhir Hercules divonis 8 bulan penjara pada tahun lalu karena kasus penyerobotan area di Kalideres, Jakarta Barat. Vonis yang diketuk pada 27 Maret 2019 adalah kesekian kalinya bagi Hercules yang sering bolak-balik penjara karena tindak kriminal. Di luar kelompok besar, kelompok preman kecil juga mewarnai jalanan ibu kota dan sekitarnya. Dari aksi pemerasan, penagihan hutang, hingga bentrok antar kelompok, kerap terjadi dan meresahkan warga dari dulu hingga kini. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa yang melatar belakangi kelompok John K berulah lagi dan mengapa aksi premanisme kembali terjadi? Kami akan membahasnya bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Pak Reza dan Pak Yusri. Sore Mbak. Baik, saya ke Pak Yusri terlebih dahulu. Pak Yusri, bagaimana untuk perkembangan penangkapan kelompok John K? Kabarnya terakhir masih ada pelaku yang masih dalam pencarian. Terima kasih, selamat sore Mbak. Memang benar, sudah 30 tersangka yang kita sudah tahan sekarang ini. Masih ada 3 lagi yang masih kita lakukan pencarian karena memang sudah kita ketahui lah identitasnya ketiga orang tersebut. Ya, ini yang sementara kita tim masih bergerak di lapangan, sementara yang 30 masih kita lakukan pendalaman, Mbak. Kemudian lagi selanjutnya kita bisa mengetahui apakah motif seperti apa lagi yang ada. Selain motif yang sekarang ini adalah dia merasa dihianati lah oleh Nus K. Ini sementara yang kita tahu. Pak Yusri, antara John K dengan Nus K ini masih ada hubungan saudara ya Pak ya? Hitungan masih hubungan saudara Mbak. Sebenarnya masih hubungan saudara. Nus K itu masih dianggap pamannya John K lah. Walaupun umurnya hampir sama. Baik. Kesepakatan atau agreement apa yang dihianati atau dihianati oleh salah satu pihak Pak? Ada beberapa sih sebenarnya, tapi yang terakhir dia sampaikan bahwa ini masalah uang ya. Ada satu perjanjian memang masalah tanah yang ada di Rambut sana yang John K dalam hal ini merasa dia dihianati oleh K masalah pembayarannya, tapi K tetap bersikeras bahwa itu memang belum dibayar. Nah, inilah yang kemudian terjadi timbul perselisihan, mereka melalui WhatsApp maupun telepon, mereka sudah memang sudah tidak ada kedecokan sehingga terjadilah ancam-mengancam. Pak Yusri, sejauh ini ada berapa korban yang diakibatkan penyerangan oleh kelompok John K ini? Yang ada adalah 2 sebenarnya. 2 ini yang memang korban, 1 meninggal dunia, inisialnya YDR ya, yang merupakan anak buah anggota daripada kelompok Nus K sebenarnya. Yang satu lagi AR ini yang kemarin sempat kena bacok jari tangannya, 4 jarinya putus. Kemudian rumah Nus K sendiri yang ada di Cipondo sana itu sempat dirusak dan juga 2 kendaraan, satu milik pribadi si Nus K dan satu lagi tangga Nus K sendiri memang dirusak oleh kelompok dari John K pada saat melakukan penyerangan di kediamannya di Cipondo atau di daerah Tangerang sana, Tangerang Kota. Baik, Pak Yusri, yang ini yang berselisih utamanya atau aktor utamanya antara John K dengan Nus K atau
sebenarnya adalah keributan antar dua kelompok ini, Pak? Memang itu sebenarnya pribadi antara Nuske dan John Kay. Dari hasil WhatsApp juga yang kita dapat, dari bukti yang kita dapat pada saat olah TKP dan juga dari pemeriksa saksi-saksi yang ada termasuk saksi korban sendiri, ya Nuske memang di dalam WhatsApp-nya pun memang ini antara perselisihan berdua. Bahkan pernah sekali Nuske menyampaikan kepada John Kay bahwa ini urusan kita berdua saja, kita ketemu saja, nggak usah lagi membawa masalah ini kepada yang teman-teman yang lain atau melibatkan orang lain, tapi tidak ditanggapi waktu itu sama John Kay. Baik, saya ke Mas Reza Indragiri. Mas Reza, bisa dibilang dua kelompok ini sudah tergolong premanisme atau kriminalitas kelas gangster gitu. Anda melihatnya seperti apa? Di Jakarta masih justru banyak gangster-gangster seperti ini. Pertanyaan besarnya adalah ketika nama John Kay disebut sebagai orang yang terlibat dalam kasus ini, bentuk keterlibatannya seperti apa ya? Dengan segala hormat, hingga detik ini saya belum mendapat kejelasan apakah misalnya J tersebut adalah eksekutor di lapangan, berarti secara langsung terlibat dalam benturan fisik itu, ataukah sebagai otak, orang yang memerintahkan, yang membiayai dan seterusnya sehingga terjadi pengeroyokan, atau Anda petik sebatas orang yang menyembunyikan para pelaku. Nah, gambaran tentang peran secara spesifik si J ini yang sampai sekarang belum saya tangkap. Tapi terlepas dari itu, kalau kemudian kita bicara kenapa dalam situasi seperti sekarang marak aksi premanisme, apa boleh buat, kita pasti akan lagi-lagi terkenang pada teori bahwa orang-orang yang frustrasi boleh jadi akan melakukan agresi, cara-cara kekerasan sebagai cara untuk mengatasi frustrasinya, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang barangkali tidak bisa dipenuhi dengan cara-cara yang wajar. Demikian, Mbak. Ya, kita langsung konfirmasi ke Pak Yusri. Pak Yusri, masih dipertanyakan seperti apa sebenarnya keterlibatan atau peran dari John Kay dalam kasus perselisihan dua kelompok ini? Hasil penyelidikan dan juga bukti-bukti saksi-saksi yang ada yang kita kumpul pada saat olah TKP dan juga kita lakukan pemeriksaan bahwa memang semuanya ini berdasarkan satu perencanaan, ya, perencanaan yang memang 1-2 hari sebelumnya memang direncanakan oleh kelompok John Kay di bawah pimpinan langsung John Kay sebagai pengendali dalam hal ini. Mana target-target yang harus, kemudian mereka mapping, hari sebelumnya mereka sudah mapping mana lokasi yang akan mereka datangi, dan kemudian membagi kelompok-kelompok mereka semuanya. Ada sekitar 3 kelompok yang dibagi, yang satu menuju ke Tangerang, ke Cipondo, kemudian ada yang menuju ke Cengkareng sana, dan satu lagi untuk patroli untuk mencari Nuske pada saat itu. Nah, dengan perannya masing-masing, bahkan targetnya sama, karena mereka kan sebenarnya ini kenalan. Bahkan Nuske juga pernah tinggal nggak jauh dari rumahnya John Kay di daerah Titian sana ya, di Bekasi sana. Sehingga mereka apa semuanya. Kemudian pergerakannya pun sama. Ini hasil keterangan-keterangan dan juga bukti-bukti yang kita dapatkan, baik itu melalui handphone yang ada dan juga beberapa saksi-saksi yang ada. Jadi semuanya ini memang direncanakan. Target utamanya itu apa sih, Pak Yusri? Nuske, untuk memang menghabisi Nuske. Menghabisi Nuske atau hanya ingin membicarakan masalah uang itu, Pak? Kalau dari hasil bukti-bukti yang kita dapati ya memang targetnya adalah Nuske. Artinya pada saat terjadi penyerangan ini, John Kay sendiri tidak berada di TKP begitu? Tidak, tapi dia memang yang mengendalikan ya dalam satu mereka rapat sebelumnya, kemudian membagi tugas masing-masing dari kelompoknya untuk bisa mengatur siapa-siapa nanti kemana, kemudian ada anggotanya yang menuju ke Cipondo, ada yang ke Cengkareng, ada yang mencari. Tetapi pada saat dilakukan pergerakan yang sama, Nuske tidak di tempat pada saat itu. Baik, saya ke Mas Reza Indragiri. Di sini tadi jawaban dari Pak Yusri bahwa John Kay berperan sebagai konseptor di sini. Target utamanya adalah untuk menghabisi Nuske dengan mapping tim dan lain sebagainya. Apa boleh buat ya, karena J yang sedang kita perbincangkan ini adalah orang yang pernah menginap di Hotel Prodeo, maka pertanyaan induknya adalah mengapa, paling tidak secara umum, mengapa orang-orang yang pernah berstatus narapidana begitu mengakhiri masa hukumannya ternyata justru mengulangi perbuatannya. Apa boleh buat, yang kita tagih sesungguhnya adalah otoritas hukum dan HAM terkait dengan penyelenggaraan risk assessment
atau penakaran resiko yang dilakukan terhadap para narapidana sebelum mereka dibebaskan secara bersyarat misalnya. Pertanyaan tentang risk assessment atau penakaran resiko ini amat sangat penting karena pada akhirnya secara umum narapidana akan kembali ke masyarakat. Dengan demikian harus ditakar seberapa jauh para narapidana tersebut punya peluang untuk kembali mengganggu rasa aman masyarakat. Berapa tinggi probabilitas atau peluang yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Nah, ada banyak pendekatan yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa penakaran resiko itu berlangsung secara tepat. Tapi paling tidak ada 5 unsur yang harus diperhatikan. Pertama adalah riwayat penyalahgunaan narkoba dan juga gangguan kejiwaan yang barangkali pernah diidap atau dialami oleh narapidana sebelum masuk ke dalam lapas. Itu satu. Yang kedua, fantasi kekerasannya. Yang kedua adalah fantasi kekerasannya. Apakah yang bersangkutan masih gemar berbicara tentang hal-hal kekerasan, bacaannya adalah bacaan tentang kekerasan, menikmati tayangan televisi, tayangannya semua berbau kekerasan, bahkan mimpinya pun membawa perkelahian ke dalam alam mimpi. Nah, itu merupakan penanda-penanda nomor 2, yaitu terkait dengan fantasi kekerasan. Yang ketiga yang juga harus dicek adalah tentang kebiasaan atau pola mengekspresikan amarah. Keempat adalah stabilitas hidup. Nah, ini berkaitan dengan domisilinya, apakah berpindah-pindah, apakah kemudian bisa stabil menjalani kehidupan pasca pemenjaraan, baik itu di lingkup keluarga maupun di tengah masyarakat. Dan yang kelima adalah tentang kesiapan secara ekonomi. Dalam pengertian, adakah keterampilan-keterampilan baru yang dimiliki, kemampuan-kemampuan baru yang dipunyai sehingga bisa mengalihkan profesinya dari profesi yang sebelumnya mengantar dia ke dalam penjara menjadi keterampilan-keterampilan baru yang mengantar yang bersangkutan ke profesi yang lebih beradab lagi. 5 hal itu yang sesungguhnya harus bisa dijawab secara pasti sebelum setiap narapidana diputuskan untuk bebas lebih dini daripada yang seharusnya. Baik, saya ke Pak Yusri. Pak Yusri, John K. harusnya baru bebas 2025, namun dibebaskan bersyarat pada Desember 2019. Hampir 5 tahun John K. mendapatkan pengurangan tahanan. Selama di tahanan, apa Pak yang membuat John K. ini akhirnya diberikan kebebasan bersyarat? Terima kasih Mbak. Itu mainnya sebenarnya bukan kami kepolisian yang harus menjawab itu ada dengan Tuhan yang tahu hal itu. Ya, di satu sisi kita tetap apa perbuatan yang dilakukan oleh John K. bersama kawan-kawannya inilah yang kita sesuai dengan hukum pasal aturan yang berlaku dalam KUHP. Begitu. Kami kembali ke Mas Reza. Mas Reza, dari 5 unsur yang tadi Anda sebutkan ini, kalau Anda melihatnya apakah ada satu atau lebih unsur yang masih dimiliki oleh John K. sehingga belum bisa seharusnya untuk dikembalikan ke masyarakat? Tentu yang paling bisa menjawab adalah kembali ke otoritas hukum dan HAM. Tapi paling tidak kalau kita coba analisa satu serpihan informasi dari Pak Yusri, bahwa barangkali ini ada kaitannya dengan konflik atau kemelut di ranah pribadi antara pelaku dengan korban, kemudian saling lempar ancaman via WhatsApp dan seterusnya. Yang terbayang oleh saya adalah satu unsur ini berkaitan dengan ekspresi amarah. Bagaimana seseorang kemudian bisa tidak ya memodifikasi cara dia ketika mengekspresikan amarah. Dari sekian banyak pemberitaan yang coba saya ikuti via online misalnya, J ini disebut sebagai orang yang acap kali berurusan dengan hukum. Kemudian tidak sungkan-sungkan untuk melakukan kekerasan yang luar biasa terhadap sasaran atau targetnya. Nah, sekali lagi ini mengingatkan saya tentang seberapa jauh sesungguhnya program rehabilitasi bisa memodifikasi setiap narapidana sehingga ketika para narapidana itu merasakan gejolak amarah akan bisa mengekspresikannya dengan cara-cara yang lebih efektif, dengan cara-cara yang lebih adaptif. Nah, kalau unsur yang satu ini berhasil dimodifikasi, maka kita pantas berharap bahwa para narapidana tidak akan lagi mengekspresikan amarahnya dengan cara-cara yang sama seperti yang dulu dia praktekkan sebelum dia masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Baik, Pak Yusri, selama John K. diperiksa terkait kasus ini, seperti apa Pak perilakunya? Sampai dengan saat ini kooperatif ya. Kooperatif kita lakukan pemeriksaan termasuk kelompok-kelompok yang lain karena memang bukti-bukti
dan saksi-saksi memang sudah jelas. Makanya itu kita masih mendalami terus apakah kemungkinan masih ada motif-motif lain. Karena baru motif itu ya disampaikan, tetapi dengan nada bahwa memang masih ada lagi motif-motif yang memang dia sembunyikan secara pribadi kepada si korban ini. Ini masih kita dalami semuanya. Baik, Pak Yusri, sejauh ini dalam beberapa tahun terakhir di Jakarta sudah mulai jarang terdengar kasus-kasus premanisme sekelas gangster seperti ini. Saat ini muncul lagi. Apakah nanti akan kembali diperketat lagi, Pak, terkait hal-hal seperti ini? Sebenarnya dari sebelum pandemi kemarin ya, atau awal-awal pandemi kemarin, Kapolda Metro Jaya sudah membentuk satgas-satgas. Ada 2 satgas ya kan. Yang pertama adalah satgas begal atau C3 lah kalau kita bilang, curas dan juga curanmor, karena memang agak sedikit meningkat di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga membentuk satgas premanisme yang memang juga agak sedikit meningkat dalam hal-hal tawuran-tawuran yang sering terjadi, termasuk di dalamnya adalah street crime. Makanya ini pergerakan kemarin pun yang dilakukan oleh tim Satgas ini bersama-sama dengan tim Satgas Polres dari Tangerang Kota. Kemudian kita mengungkap dengan cepat ya siang kejadian, malam kita berhasil mengamankan para pelaku pelakunya semuanya. Baik, Mas Reza, dengan munculnya kasus ini ada kekhawatiran kemudian aksi premanisme ini akan kembali mencuat begitu di Jakarta. Bagaimana seharusnya pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian pasca ada insiden ini? Kontroversial memang, ada sebagian ilmuwan yang mengatakan bahwa ya sudah, kekerasan dengan intensitas tinggi maka harus dihadapi dengan intensitas tinggi pula oleh aparat penegak hukum. Tetapi mari kita secara bijak bayangkan bahwa di samping faktor pemicu, ada faktor yang sebutlah faktor latar belakang. Pemetaan secara lebih luas semacam ini akan mengantarkan kita kepada perbincangan tentang penegakan hukum atau represif, kemudian preventif, dan juga preemptif. Nah, teman-teman di kepolisian yaitu Pak Yusri dan kawan-kawan tentu akan banyak fokus pada aspek represifnya atau penegakan hukum dan aspek preventifnya. Sementara terkait dengan preemptif, saya tidak berpikir bahwa itu sungguh-sungguh merupakan ranah kerja kepolisian. Dengan kata lain, ringkas cerita, tidak cukup teman-teman kepolisian untuk bekerja sendirian, dan harus kita pastikan ada sinergi antar lembaga dengan seluruh komponen masyarakat terkait untuk memastikan bahwa aspek represifnya bekerja, unsur preventifnya aktif, dan elemen preemptifnya juga terkondisikan ke masyarakat luas. Dengan 3 hal itu kita pantas berharap bahwa premanisme akan bisa ditekan. Baik Pak, saya kembali ke Pak Yusri. Pak Yusri, kami sendiri mendapatkan wawancara ketika John K. bebas bersyarat pada Desember 2019 bahwa dia mengatakan akan menutup lembaran yang lama dan memulai lembaran baru untuk menjadi orang yang lebih baik. Sejauh ini berdasarkan pengakuannya, apa yang membuat kemudian ia emosinya tersulut dan melakukan kembali apa yang telah dia lakukan sebelumnya? Setelah kita lakukan interogasi, memang keterangan-keterangan bahwa memang ada rasa kebencian yang dia tanamkan secara pribadi ya mungkin yang dia rasakan terhadap si korban ini. Dia merasa dikhianati, itu ya masih. Nah, hianatinya ini yang memang kami bilang setelah kami lakukan keterangan bahwa memang ada hal yang satu saya bilang masalah uang, dan juga ada beberapa yang lain yang disampaikan, tetapi belum dituangkan secara gamblang ke penyidik, ya. Tetapi kalau yang dia gamblang itu memang ada merasa dihianati dalam hal penjualan tanah yang ada di Maluku itu Mbak. Baik, perjanjian seperti apa sih Pak yang dihianati? Pembagian keuntungannya kah? Atau pembagian besaran tanah yang telah dijual atau seperti apa Pak? Masih kita dalami Mbak, nanti akan kita sampaikan oleh Sulaim. Karena memang yang dia merasakan saja bahwa dia dihianati, yang seharusnya sudah, intinya bahwa seharusnya itu sudah terbayar, tapi dia belum menerima sama sekali. Nah ini masih kita dalami semuanya. Iya, Mas Reza, kalau tadi dibahas mengenai peranan John K. sebagai konseptor, apakah artinya kemudian kalau kita lihat ada anak buahnya begitu? Jika memang tidak ada sosok yang memimpin begitu seperti John K., apakah memang ini menjadi salah satu juga untuk menekan angka premanisme bahwa harus dari konseptornya dulu yang kemudian direhabilitasi ataupun dilakukan penanganan? Oh tentu, bagaimana dikatakan Pak Yusril tadi, karena pelaku ini beliau sebut sebagai katakanlah pengendali,
maka kita bisa bayangkan bahwa dengan adanya figur atau sosok yang berperan sebagai pengendali itu, ketika sosok itu tidak ada, maka saya tidak membayangkan bahwa probabilitas atau peluang bagi aksi semacam ini akan tinggi. Di samping juga harus kita pahami, sebagaimana tadi yang dijelaskan, ini boleh jadi kan bertitik mula dari persoalan atau pertikaian pribadi antara dua orang. Tapi kemudian dalam perkembangannya ternyata satu atau kedua belah pihak kemudian melibatkan jaringan mereka masing-masing. Pengendalian terhadap si pengendali, artinya kerja penegakan hukum terhadap si pengendali penting, tetapi juga terhadap yang bukan pengendali, berarti terhadap perkumpulan itu juga saya pikir sangat penting juga untuk disasar, untuk mencegah terjadinya katakanlah regenerasi atau kaderisasi atau kemungkinan adanya pewarisan kekerasan ke orang-orang yang lebih banyak lagi. Baik. Terima kasih Pak Reza Indragiri dan juga Pak Yusri Yunus sudah bergabung bersama kami di iNews. Terima kasih.